cara install aplikasi KineMaster-nya. Ya Pak Budi ya? Iya ya Bu. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu ini dibantu oleh Pak Budi bagaimana cara menginstal aplikasi KineMaster di Android Bapak Ibu sebelum nanti bagaimana proses editingnya ya. Jadi jangan khawatir untuk Bapak Ibu yang belum menginstal, ini langsung Pak Budi ajarkan bagaimana cara menginstal aplikasi KineMaster-nya. Kemudian dilanjutkan dengan cara editing video di KineMaster. Oke Bapak Ibu ya. Jadi saya ingatkan kembali aplikasi yang dipakai untuk editing video dalam BIMTEK ini yaitu KineMaster. Namun tidak tertutup kemungkinan kalau Bapak Ibu sudah menguasai aplikasi editing video yang lain, misalnya Filmora, Camtasia, Bapak Ibu boleh ya editing pakai itu. Tapi kalau belum pahami yang lain, Bapak Ibu boleh simak dengan baik penjelasan atau materi yang akan disampaikan oleh Pak Budi nanti. Oke Bapak Ibu ya. Oke siap. Terima kasih untuk kebersamaan Bapak Ibu. Mohon perhatian, yang akan berikan materi hari ini adalah Pak Budi Santoso, sahabat rumah belajar dari SMP 15 Buru. Oke, kepada Pak Budi disilakan. Gimana Mbak? Apa ini? Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum saya mulai pembahasan materi edit video di KineMaster, saya akan perkenalan dulu. Nama saya Budi Santoso, sahabat rumah belajar Provinsi Maluku, tempat tugas di SMP Negeri 15 Buru. Ini akan saya share screen terlebih dahulu. Sudah kelihatan? Sudah Pak, sudah. Sudah. Ya, kok aja saya muncul ya? Oke, belum, Pak. berikutnya. Belum kelihatan. Belum kelihatan. Ini Iya, saya Pak, sudah belum. kelihatan di sini, saya sudah kelihatan. Sedikit lagi. Iya, saya sudah kelihatan. Sudah, Pak. Iya, sudah. Oke, kita nanti akan mengedit video dengan menggunakan KineMaster, tapi sebelumnya akan saya jelaskan secara singkat video yang Bapak Ibu buat nanti akan di-upload ke sumber belajar. Jadi akan saya jelaskan singkat tentang sumber belajar. Yang pertama masuk ke portal rumah belajar di belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian ini tampilan awal dari rumah belajar. Kita cari yang sumber belajar, fitur utama dari rumah belajar ini. Kita pilih yang sumber belajar, kita klik coba sekarang. Nah, di situ ada beberapa video pembelajaran, kemudian ada web, kemudian ada audio. Dan kemarin saya upload video pembelajaran di rumah belajar, dan alhamdulillah sudah disetujui oleh pengkaji media dan pengkaji materi oleh Pusdatin. Ini video saya tentang penjumlahan bilangan bulat. Ini coba saya putar sebentar, sekilas tentang video pembelajaran. Nah, jadi nanti ada bumper rumah belajar. Bumper in. Belajar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini video pembelajaran dari saya. Jumpa lagi dengan saya, Budi Santoso dari SMP Negeri 5. Nah, nanti Bapak Ibu silakan dibuat yang bagus video pembelajarannya sesuai dengan ketentuan dari rumah belajar hingga nanti bisa diupload ke rumah belajar dan nantinya akan dimanfaatkan oleh semua siswa yang ada di Indonesia ataupun sekolah Indonesia di luar negeri. Jadi setelah kegiatan ini Bapak Ibu diharapkan menghasilkan produk yang bagus. Kemudian ini saya akan kembali lagi. Nah, tadi
video pembelajaran yang ada di rumah belajar itu ada banyak. Nanti Bapak Ibu tinggal ini di garis 3, kemudian pilih akan dibutuhkan. Bapak Ibu butuh yang mana? Misalkan SMA, jadi tinggal klik SMA, kemudian mau kelas berapa? Tinggal di sini dipilih misalkan kelas 10. Lalu pelajarannya misalkan Bapak Ibu mencari yang matematika. Nah, di situ muncul beberapa video pembelajaran matematika yang ada di SMA. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Diharapkan Bapak Ibu mengakses portal rumah belajar untuk bisa membuat karya nanti berupa video atau karya yang lain. Kemudian setelah kita melihat sekilas tentang portal rumah belajar, sekarang bagaimana cara mengedit video yang baik dan menarik sehingga video pembelajaran kita akan diminati. Wah, oke, sekarang kita akan lanjut pada KineMaster. Oke, sekarang saya akan menyambungkan laptop ke HP. Nah, ini Android sudah saya hubungkan ke laptop. Kemudian, jika Bapak Ibu akan menginstal KineMaster, Bapak Ibu bisa menuju ke Play Store. Misalkan ini pakai aplikasi yang dari Play Store. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal ketik saja KineMaster. Nah, Bapak Ibu bisa mendownload KineMaster itu. Kebetulan saya sudah pakai KineMaster. Di sini ada tulisan uninstall sama update. Jika Bapak Ibu belum install KineMaster, maka yang sebelah kanan ini akan tertulis install. Ini tinggal saya klik update saja. Jadi silakan Bapak Ibu yang belum install KineMaster, silakan diinstal terlebih dahulu. Kalau ini saya menggunakan demonstrasi pakai Play Store. Bapak Ibu bisa menginstal dengan menggunakan aplikasi yang dikirim dari Pusdatin kemarin. Cuma saya tidak install lagi, nanti di handphone nanti berat kerjanya, jadi saya simulasi pada Play Store saja. Jadi ini diinstal dulu. Kalau saya ini saya update dulu sampai selesai. Oke, jadi Bapak Ibu harus semangat ya bikin video pembelajaran, semangat syuting menjadi artis dalam dunia pendidikan. Oke, ini hampir selesai. Saya update KineMaster-nya. Berikutnya saya akan menuju ke aplikasinya. Kita cek dulu sudah selesai atau belum. Nah, sudah. Sekarang ini saya tampilkan penuh. Sekarang saya masuk pada aplikasi KineMaster. Jadi KineMaster itu logonya ada huruf K sama bentuknya lingkaran gitu. Saya klik. Nah, ini tampilan pertama KineMaster dengan logonya itu. Ini masih loading. Tadi soalnya saya update jadi agak lama. Jadi Bapak Ibu silakan langsung dipraktekkan juga. Silakan bisa dibuka aplikasi KineMaster. Oke. Nah, ini tampilan dashboard KineMaster ya. Sekarang Bapak Ibu pilih yang logo plus yang bulat besar ini. Ya, ini yang saya tekan. Bapak Ibu silakan tekan.
Nah, kemudian di sini ada aspek rasio yang akan dipilih. Bapak Ibu silakan nanti pilih yang 16:9, yang ini. Karena ketentuan di YouTube atau di portal belajar yang lain itu 16:9. Oke, saya pilih yang ini. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi di sini ada galerinya, itu ada kumpulan foto-foto dan video Bapak Ibu. Kemudian kita akan memulai dari awal. Jadi ini tampilan awal masih kosong, belum ada apa-apa. Sekarang Bapak Ibu klik media. Media ini yang ada di atas. Silakan diklik media. Kemudian Bapak Ibu jika menggunakan green screen atau background, maka Bapak Ibu nanti silakan cari background yang bagus. Saya biasanya cari background di br.freepik.com. Jadi dari Freepik itu backgroundnya bisa diakses secara gratis. Ini saya akan pilih backgroundnya. Nah, di sini saya sudah kumpulkan dalam satu folder backgroundnya. Saya akan pilih yang ini. Oke, jadi Bapak Ibu klik plus. Nah, seperti itu ya. Ini sudah kita masukkan satu background. Oh ya, saya lupa. Sebelum dikasih background untuk video Ibu, ini kalau video dimasukkan di sumber belajar yang ada di portal Rumah Belajar, itu harus ada bumper in Rumah Belajar, yaitu ini. Saya akan pilih yang ini. Nah, di situ nanti ada proses ekspor begitu. Jadi silakan Bapak Ibu tunggu saja sampai prosesnya selesai. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu belum ada bumper in, nanti bisa cari bumper in-nya atau bisa kita beri nanti. Oke, ini bumper in sudah saya masukkan. Kemudian untuk background-nya bisa kita perpanjang ukurannya biar nanti sesuai dengan waktu video pembelajaran Bapak Ibu nanti berapa durasinya, nanti disesuaikan saja. Oke. Kemudian ini saya akan menyisipkan video yang ada di HP saya ini. Jadi silakan klik lapisan. Bapak Ibu pilih lapisan, kemudian pilih, kalau mau masukkan video atau gambar, pilih media. Kalau mau memasukkan tulisan, nanti pilih teks. Kalau stiker, ya pilih stiker, begitu. Sekarang saya pilih media. Nah, sekarang medianya, Bapak Ibu pilih video rekaman. Syuting Bapak Ibu yang video pembelajaran. Sekarang saya pilih yang ini. Nah, ini proses ekspor. Membutuhkan proses cuma sebentar saja. Oke, silakan Bapak Ibu langsung dipraktekkannya biar langsung bisa. Kalau pas saya sudah edit tapi di situ dibilang di klip Anda terlalu tinggi makanya tidak bisa masuk ke King Master. Diklik lanjutkan tidak bisa? Atau pilih gitu? Soalnya foto dengan ini dari di klip yang praktek 1 menit itu dengan teman punya HP, maksud saya punya HP tidak bisa edit ke King Master. Coba saya ulangi lagi ini tadi.
Nah, ini sudah. Ini tadi kita masukkan di lapisan video. Kemudian ini bisa diatur ukurannya. Nah, yang tanda panah itu untuk memperbesar sama memperkecil. Jadi tergantung kebutuhannya. Sesuaikan dengan ukuran layarnya. Kemudian kita atur di kunci chroma atau kalau dalam bahasa Inggris chroma key. Jadi kita pilih yang ini ya, kunci chroma. Kita klik. Kemudian klik aktifkan. Nah, kemudian yang ada tulisan 28% sama 50% itu digeser-geser hingga gambarnya pas. Ya, digeser-geser begini ya. Yang satunya juga digeser-geser. Buat agar tampilannya bagus, mulus. Nah, begitu. Jika nanti backgroundnya Bapak Ibu gunakan untuk rekaman tidak hijau, Bapak Ibu bisa pilih yang ini. Warna hijau ini Bapak Ibu pilih. Warna backgroundnya yang dipakai syuting itu yang mana. Kalau warna pink ya pilih pink, kalau biru ya pilih biru, seperti itu. Tapi kalau warnanya hijau, Bapak Ibu tidak perlu atur lagi. Jadi ini otomatis green screen. Jadi bagusnya memang pakai latar hijau, biar nanti tidak banyak pengaturan lagi. Karena saya ini pakai hijau, jadi otomatis tidak perlu atur lagi. Nah, ini sudah bagus begini tampilannya. Kemudian kita centang kalau sudah diatur. Oke, sekarang ini saya atur ukurannya dan posisinya. Saya mau taruh di sebelah tengah sajalah. Terus usahakan jangan melayang begini ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu turunkan sampai ke dasar. Kalau mau melayang boleh, cuma nanti dikasih tulisan di bawahnya biar tidak terkesan melayang. Jadi Bapak Ibu atur yang baiknya bagaimana. Nah, jadi silakan diubah ukuran, posisinya diatur. Oke, saya atur seperti ini. Sekarang kita coba tes. Kita putar, kalau mau memutar pakai tanda panah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat rumah belajar. Nah, seperti itu. Itu suaranya masih belum saya maksimalkan. Ini suaranya masih 100%. Kalau Bapak Ibu ingin suaranya yang keras dan maksimal, Bapak Ibu klik video rekamannya itu tadi, kemudian pilih ini, speaker. Ini logo speaker diklik. Nah, di situ ada 100%. Bapak Ibu naikkan saja jadi 200 biar suaranya keras. Nah, setelah 200, Bapak Ibu centang. Kemudian Bapak Ibu klik lagi video rekaman, atur amplop volume biar semakin maksimal juga. Biasanya saya seperti itu. Biar suaranya bagus dan maksimal. Pilih amplop suara. Ini amplop suara atau amplop volume. Ini ya, ini saya klik. Ini buat 200. Dan itu tandanya, tanda bulut-bulutnya di kiri. Nah, itu dimaksimalkan 200, lalu geser layarnya menuju ke ujung kanan, maksimalkan 200 lagi, biar suaranya maksimal. Terus centang. Nah, seperti itu. Sekarang kita cek suaranya apa lebih keras atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat rumah belajar. Perkenalkan, saya. Nah, suaranya jadi lebih keras. Kemudian, sekarang kita akan menambahkan tulisan pada video ini. Jadi, Bapak Ibu taruh posisinya, posisi garisnya itu di mana yang akan dikasih tulisan, misalkan di sini. Terus, klik lapisan, lalu kalau tulisan berarti teks, pilih yang teks. Ini misalkan saya tulis sahabat rumah belajar. Terus pilih ya. Ini bisa dibesarkan ya tanda panah ini. Bisa dibesarkan sesuai keinginan. Misalkan begini ya. Kemudian bisa diatur jenis hurufnya yang ini. Ada logo A besar A kecil, itu pengaturan jenis huruf. Kita klik, kemudian Bapak Ibu bisa cari di Android, handwriting, Latin, yang ada di aplikasi Bapak Ibu. Apa yang ada di situ aja yang dipilih. Misalkan saya pilih yang ini.
Dancing Strip Ball. Nah, saya pilih yang itu. Lalu Bapak Ibu klik centang. Nah, tulisannya berubah jadi seperti miring-miring dan gandeng seperti itu. Kemudian bisa dipilih warnanya, tanda kotak ya. Ini. Nah, tanda kotak yang di sebelah kanan, kotak putih itu diklik. Kemudian Bapak Ibu pilih warna yang sesuai. Misalkan saya pilih warna merah. Kemudian tanda centang. Nah, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa memberikan background pada tulisan. Kalau mau background. Kalau mau background berarti cari ini warna latar. Nah, ini kalau mau background. Kemudian enable. Nah, begini. Kemudian diatur warnanya. Klik yang kotak-kotak abu-abu itu diklik. Kemudian ini kan 50% transparannya. Kalau mau tidak transparan, mau warna full, jadi tinggal ke kanan saja 100%. Kemudian pilih warnanya. Misalkan saya pilih warna kuning agak muda. Ini. Nah, seperti itu. Lalu dicentang. Tuh. Jadi ada background, ada tulisan. Kita centang. Ini bisa digeser-geser juga. Kalau mau digeser, tinggal klik tulisannya, mau ditaruh di mana. Saya taruh di kiri saja. Oke, seperti itu. Kemudian, jika Bapak Ibu ingin memberikan outline pada tulisan atau garis tepi pada tulisan, bisa pakai ikhtisar. Kalau mau garis tepi. Lalu enable. Nah, jadi bisa dipilih warnanya. Yang kotak hitam diklik. Kalau misalkan pilih warna putih misalkan. Nah, centang. Jadi begitu. Ada warna putihnya pada outline-nya. Bisa ditebalkan juga. Atau saya pilih warna lain lah, biar tidak mati warnanya. Hijau aja. Nah, begini. Jadi bisa diatur outline-nya. Oke, misalkan kita centang ya. Oke, sekarang kita putar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat rumah belajar. Oke. Itu belum dikasih animasi. Sekarang tulisannya bisa diberikan animasi, yaitu animasi masuk. Ini diklik animasi masuk, bisa dipilih yang mana, memudar, pop, atau yang lain. Geser kanan. Saya pilih geser kanan saja, centang. Kemudian diklik tulisan lagi, bisa dipilih animasi keluar. Misalkan saya pilih yang turunkan itu bisa. Terus ini waktunya bisa lambat. Tuh, ini lambat gerakannya. Kalau mau yang cepat ke kiri berarti. Oh, cepat. Jadi saya pilih yang biasa saja. Terus centang. Sekarang kita cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat rumah. Nah, tadi kan ini tulisannya muncul duluan. Jadi kita atur posisi tulisan. Kita klik tulisannya, kita klik terus, lalu kita geser. Nah, begini, biar kita sesuaikan. Ketika ada tulisan itu ucapannya yang mana, begitu kita sesuaikan. Misalkan di sini ya. Coba kita cek. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat rumah belajar. Nah, sudah pas kan? Kenalkan, saya Budi Santoso. Oke. Jadi begitu ya Bapak Ibu, bisa dikasih tulisan. Kemudian saya kasih yang Budi Santoso. Oke, ini dengan cara yang sama ya. Saya atur lagi. Bisa pakai ikhtisar. Nah, begini. Cara yang sama kayak tadi. Oke. Saya Budi Santoso. Nah, bisa dikasih animasi masuk. Terserah Bapak Ibu ya. Dan animasi keluar. Tadi caranya sama, ini saya agak cepat. Oke. Kita cek. Budi Santoso, sahabat rumah belajar. Nah, begitu. Tulisan sudah kita beri. Sekarang kita mau memasukkan gambar. Karena video yang akan kita upload di rumah belajar itu harus ada logo Kemdikbud sama logo rumah belajar. Oke, kita pilih lapisan.
Jadi silakan dipilih lapisan, lalu media. Kita cari gambar Kemdikbud. Gambar Kemdikbud, kita cari logonya ini. Nah, begitu. Kemudian kita atur ukurannya pakai tanda ini panah. Kita kecilkan. Nah, seperti itu. Lalu kita geser ke paling kiri. Jadi Kemdikbud itu ditaruh di paling kiri. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik logo Kemdikbud, lalu kita panjangkan. Karena logonya itu ditampilkan di seluruh tampilan video. Jadi Bapak Ibu panjangkan ya. Oke, sampai sini. Nah, seperti itu. Gimana Bapak Ibu? Masih bisa mengikuti kan? Ya, bisa ya. Kemudian, berikutnya adalah, ini tadi logo Kemdikbud sudah. Sekarang logo Rumah Belajar. Dengan cara yang sama ya. Klik lapisan. Kemudian media. Kemudian, cari gambar Rumah Belajar. Nah, ini. Saya pilih ini. Oke. Dengan cara yang sama, kita panjangkan Rumah Belajarnya. Oke. Lalu kita pindah posisinya. Klik logonya, logo Rumah Belajar, diklik, kita pindah. Tapi sebelumnya kita atur ukurannya ya. Itu terlalu besar. Jadi sesuaikan. Kita pindah ke paling kanan. Nah, seperti itu ya. Jadi tadi tulisan sudah, kemudian logo sudah. Sekarang kita cek dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rumah Belajar. Perkenalkan, saya Budi Santoso, sahabat Rumah Belajar dari Provinsi Maluku. Nah, di situ kan di terakhirnya, di situ ada saya mau mencet kamera untuk mematikan. Jadi Bapak Ibu bisa memotong cuplikan video itu. Jadi Bapak Ibu posisikan garis merah yang tegak itu pada bagian yang terakhir yang akan ditampilkan. Kalau yang tidak ditampilkan bisa dibuang. Jadi sampai sini ya. Kemudian diklik. Diklik cuplikan rekamannya. Lalu Bapak Ibu cari gambar gunting. Gunting itu berarti potong atau bagi. Ini, yang ini ya. Ini diklik. Kemudian kalau pangkas yang sebelah kiri dipangkas berarti klik yang atas, pangkas ke kiri. Kalau yang dipangkas sebelah kanan berarti pilih yang pangkas ke kanan. Tapi kalau cuma dipangkas di tengah-tengah, yang lainnya tidak dihapus berarti yang bagi di playhead. Karena ini saya akan hapus yang sebelah kanan, maka akan saya klik yang ini. Yang pangkas ke kanan. Kita klik. Oke, sekarang kita cek ya dari sini saja. Budi Santoso, sahabat Rumah Belajar dari Provinsi Maluku. Tuh, berarti tadi ini udah saya potong, yang tangan saya gerak ke depan itu sudah tidak muncul lagi karena sudah di crop. Oke, ini yang tulisan ini ini bisa di crop juga seperti tadi ya. Jadi kalau mau durasi tulisan mau di crop itu bisa. Bisa juga tinggal klik gunting, pangkas ke kanan kalau nggak mau banyak-banyak. Nah, seperti itu ya. Coba kita cek dari tulisan. Hai sahabat Rumah Belajar. Perkenalkan, saya Budi Santoso, sahabat Rumah Belajar dari Provinsi Maluku. Oke. Ini cuplikan video yang pertama sudah. Oke, sekarang kita kembali ke bumper. Tadi bumpernya itu saya hapus soalnya error. Sekarang saya coba masukkan bumper lagi. Dengan cara yang sama, kita klik lapisan, lalu media. Kita cari file bumper Rumah Belajar. Nah, di situ posisinya kan begitu. Maaf ya, salah. Kita hapus dulu. Kalau hapus yang ini.
Kalau bumper itu kan muncul di tampilan utamanya, jadi jangan pakai lapisan, tapi pakai media, langsung di media ya. Oke, jadi beda. Kalau mau tampil sebagai background atau sebagai tampilan utama, jadi klik media ini. Tapi kalau menyisipkan gambar atau video, baru diklik lapisan, begitu. Jadi untuk yang bumper kita pilih yang ini, media. Kemudian pilih bumper videonya, rumah belajar. Nah, ini tulisannya itu klip video melebihi resolusi maksimum, jadi tinggal di oke saja. Nah, seperti itu. Sekarang kita cek dulu ya, kita putar. Jadi Bapak Ibu silakan dipraktekkan. Ini saya buat pelan-pelan saja editnya. Nah, ini bumper rumah belajar, belajar untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Oke, rumah belajar. sudah ya bumpernya. Sekarang Bapak Ibu jika ingin menambahkan audio atau musik pada video pembelajaran itu boleh. Sekarang kita akan menyisipkan. Bapak Ibu letakkan garis di paling ujung sini ya, yang paling ujung videonya. Nah, begitu. Kemudian klik audio. Kita klik. Lalu Bapak Ibu klik musik. Musik itu yaitu aset musik yang ada di aplikasi KineMaster. Kalau ini saya sudah ada yang download juga. Ada yang download juga, jadi sudah lumayan banyak aset musik saya ini. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau nambah aset musik bisa diklik ini. Yang lambang kayak rumah-rumah itu kah? Itu bisa diklik. Nah, ini disebut toko aset KineMaster. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan musik lagi di KineMaster. Oke, ini saya tutup aja dulu. Itu harus download dulu kalau yang cari di toko musik itu. Sekarang saya akan menggunakan musik yang ada di aset sini. Saya pilih, ini terserah Bapak Ibu mau yang mana. Misalkan ini. Nah, saya pilih yang ini ya. Tapi kalau mau yang lain boleh. Nah, silakan bisa dicari sesuai keinginan. Saya pilih yang pertama aja ya. Kita pencet tanda plus ya. Nah, pencet tanda plus. Nah, ini muncul audionya. Ini yang gambar hijau-hijau itu namanya audio. Audionya di situ masih 100%. Misal kita putar dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di situ jika audionya masih 100% akan mengganggu suara Bapak Ibu ketika menjelaskan. Jadi kita klik audionya, Beautiful Day, kita klik, lalu kita atur musiknya, speakernya, kita klik tanda speaker. Kemudian kita turunkan, itu 100, kita turunkan jadi misalkan 24, begitu ya. Lalu klik centang. Sekarang kita akan putar videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat rumah belajar. Perkenalkan, saya Budi Santoso, sahabat rumah belajar dari Provinsi Maluku. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi menambahkan audio sudah, tadi tulisan sudah, gambar sudah, audio sudah. Sekarang bagaimana kalau menambahkan background lagi? Tadi backgroundnya, jika Bapak Ibu menggunakan satu background boleh. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan background yang bervariasi boleh juga. Karena backgroundnya ini panjang, saya pendekkan lagi ya. Karena saya akan memsimulasikan yang nambah background lagi biar bervariasi. Nah, jadi kita pendekkan sampai sini ya. Kemudian Bapak Ibu tambahkan background lagi, klik media. Jadi yang diklik media bukan lapisan karena ini menambahkan background. Kita klik media, kita cari background lagi, background yang lebih menarik lagi. Misalkan saya akan pilih yang ini ya. Yang ini, oke. Bisa dipanjangkan sedikit. Oke, begini ya Bapak Ibu. Kemudian setelah kita tambahkan background, Bapak Ibu bisa, coba kita putar dulu ya, kita lihat hasilnya.
Nah, begitu. Dari background biru ke background yang satunya itu tidak ada transisi. Sekarang kita akan menambahkan transisi biar lebih menarik. Kita klik tanda plus. Plus ini ya, plus. Yang ada di antara dua background itu. Kita klik plus, nah, tanda plus warna merah itu. Lalu kita cari. Kalau ini saya sudah download efek transisi juga. Nah, Bapak Ibu bisa dapatkan lainnya. Ini kalau mau nambahkan transisi, bisa di situ. Nah, ini toko aset transisi, tapi saya tutup saja. Oke, misalkan saya pilih transisi yang, ini contoh saja ya. Yang inilah, yang gambar pesawat, transisi pesawat. Saya centang. Oke, kita cek. Nah, begitu. Jadi perpindahan background itu ada transisinya biar menarik. Cuma kalau Bapak Ibu tidak pakai juga tidak apa-apa, itu terserah Bapak Ibu saja. Kemudian kita akan menambahkan video yang berikutnya. Tadi sudah rekaman video pertama, sekarang kita menambahkan rekaman video yang kedua. Bapak Ibu letakkan di sebelah sini, background yang kedua, setelah transisi. Jadi jangan pas transisi, nanti video Bapak Ibu akan kepotong sama transisi. Jadi di sini ya, setelah transisi. Kita klik lapisan, kemudian klik media. Lalu Bapak Ibu masukkan, Pak Budi, mohon izin, Pak Budi. ya, Ya, mohon izin Pak Budi, sebelum lanjut untuk video kedua, ya. mungkin kita buka sesi tanya jawab dulu ya Pak Budi ya, karena untuk yang pertama kan sudah selesai nih. Supaya direvisi Bapak Ibu yang mau bertanya, kalau sudah selesai kayaknya kurang pas gitu. Saya buka sesi pertanyaan dulu ya Pak Budi ya. Ya, siap. Oke. Ini saya. Soalnya ini sudah banyak yang, iya. Soalnya ini sudah banyak yang raise hand dari tadi, kayaknya mau bertanya tapi belum dikasih kesempatan. Iya. Oke, terima kasih ya Pak Budi ya. Ya, Oke, baik sama-sama. Bapak Ibu, setelah mendengar penjelasan atas materi yang disampaikan oleh Pak Budi tentang bagaimana cara mengedit video di KineMaster, saya buka sesi pertanyaan, tanya jawab. Bapak Ibu yang belum paham atau belum mengerti tentang cara edit video di KineMaster untuk sesi yang pertama, Bapak Ibu boleh raise hand dan mic-nya boleh diaktifkan, langsung bertanya ke Pak Budi. Oke ya, buat Bapak Ibu disilahkan. Saya tutup aja dulu ya. Oke, tadi yang sudah raise hand saya persilakan. Yang Ini pertama, saya tutup dulu. Iya, Ibu Mailuhu. Silakan Ibu Mailuhu, mic-nya boleh diaktifkan. Terima kasih Ibu. Siap Ibu. Untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya mohon maaf karena dari tadi saya cari bagaimana caranya untuk masuk dalam percakapan, ternyata baru masuk. Sekalipun saya sudah baru menerima materi untuk beberapa detik ini saja, tapi pertanyaan saya itu terkait dengan tugas yang diberikan oleh Pak Budi, yaitu mengirim video yang belum diedit sama sekali, video biasa, video mentah, bukan video yang ya. Itu saya mengirim, tapi ada perintah di layar laptop saya itu harus diperkecil, hanya sampai 100 MB saja Pak, tidak bisa lebih. Apa itu kami menemui kendala seperti itu? Bagaimana caranya Pak untuk bisa kami mengirimkan materi yang Bapak tugaskan kepada kami? Karena kalau untuk materi ini yang sementara Bapak paparkan kepada kami itu, dari kemarin kami sudah mencoba dengan aplikasi KineMaster. Hanya saja untuk tugas yang barusan Bapak berikan kepada kami itu, kami tidak bisa mengirim karena yang tadi itu besarnya hanya sebatas 100 KB. Demikian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Mailuhu untuk pertanyaannya. Sebenarnya yang kemarin sudah dijelaskan Bapak Ibu oleh Pak Andre untuk tugas 3 ini, Bapak Ibu yang memang kalau Bapak Ibu di situ perintahnya untuk mengecilkan kapasitasnya, size-nya itu akan berpengaruh untuk resolusi videonya Ibu. Jadi disarankan untuk Bapak Ibu masukkan link-nya. Jadi Bapak Ibu nanti upload dulu video Bapak Ibu di Drive, kemudian yang dikirim itu link-nya ke kami. Seperti itu Ibu.
Kalau Baik. linknya nanti kami akan download sendiri. Tapi kalau ibu yang masukkan videonya langsung itu nanti berpengaruh untuk ukuran size itu berpengaruh terhadap resolusi atau gambarnya nanti pecah, istilahnya seperti itu, Bu. Bisa dipahami, Baik, Bu? terima kasih. Siap, Terima Ibu. Jadi kasih. kalau bisa diupload dulu videonya ke link drive, kemudian masukkan linknya saja ke tugas 3 itu. Nah, nanti kita yang Baik. download. Seperti itu ya, Bu, penjelasan dari Terima saya. kasih. Sama-sama, Bu. Oke, saya ke Pak Patinama dulu. Silakan, Pak, mic-nya diaktifkan. Ya, terima kasih Bu Alen, Pak Budi, selamat pagi. Yang ingin saya tanyakan di sini, video tutorial yang tadi Pak Budi sampaikan, maaf Pak, ini jaringannya gangguan, ya. Oh, iya. Jadi tampilannya itu, Bapak sudah ngomong duluan, gambarnya belum jalan. Oh, siap. Jadi ini juga mempengaruhi pemahaman kita terkait video tutorial yang Bapak sampaikan. Yang berikut kalau memang seperti ini saya sarankan sebuah solusi, ada video tutorial khusus dari Bapak yang nanti dibagikan di obrolan atau percakapan supaya itu juga bisa menjadi panduan untuk kita melihat dan menyesuaikan dengan pembuatan video di KineMaster. Yang berikut aplikasi KineMaster sendiri, Pak, itu ada aset yang terkait tadi Bapak sampaikan, aset musik itu masuk di ikon yang gambar rumah itu prosesnya gratis, waktu pengambilan musiknya gratis atau bagaimana Pak? Terus yang berikut tentang resolusi dari kemarin ini barusan Ibu Alen sampaikan itu nanti diambil dari link. Bu, itu terkait dengan proses hari ini. Prosesnya sudah kita jalani untuk membuat video belajar dan nanti disebarkan ke peserta didik. Itu solusinya bagaimana? Kalau Ibu bilang mengecilkan ukurannya, berarti dia mempengaruhi resolusi. Iya, benar sekali, Pak. Iya, itu sekarang waktu untuk kita lagi berproses sama Ibu. Sekarang kalau kita sudah sendiri nih, persiapan video yang kita buat, kita mau langsung ke siswa, tapi masalah seperti tadi Ibu Mailihu. Sekarang kalau dia diperhadapkan dengan kondisi sendiri, apakah memang harus melalui Ibu lagi atau bagaimana? Ya, itu beberapa pertanyaan dan masukan yang awal disampaikan Pak Budi dan Ibu Alen. Terima kasih. Ya, Pak Budi sudah simak pertanyaannya, Pak? Iya, Bu. Oke, ya Pak Patinama ini menyarankan kalau bisa ada video tutorial sendiri yang nanti Pak Budi buat dan kemudian di-share di chat grup kelompok 3. Kemudian untuk masalah pengisian musiknya, Pak, tolong dijelaskan. Oh ya. Maaf, Ibu Alen, ada tambahan satu boleh? Siap, boleh Pak. Ya, Pak Budi nanti tolong saran aja. Kalau di video tutorialnya nanti kursornya itu ada tampilan khusus biar dilihat waktu Pak kliknya yang mana, berarti kursornya kelihatan. Oh iya. Makasih. Nanti Pak Budi nanti dibuat tutorial langsung rekam layar dari handphone saja supaya nggak usah dari ini lagi, dari layar Teams supaya tidak gangguan nanti. Jadi langsung rekam layar handphone saja biar dilihat kursornya juga lebih detail. Oke, saya ke Ibu Elok dulu. Jawab pertanyaan Pak Patinama dulu sebelum saya ke Ibu Elok. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih atas pertanyaan Bapak Patinama tadi. Untuk yang tutorial, saya ada di channel YouTube saya juga ada. Barusan saya kirim di chat, di kolom chat. Jadi itu bisa dicek oleh Bapak Ibu. Itu tutorial saya yang saya buat dulu. Cara edit menggunakan KineMaster, mungkin bisa sedikit membantu. Kemudian untuk ambil musik di toko aset musik, itu di situ ada musik yang gratis, ada musik yang premium. Jadi jika Bapak Ibu menggunakan KineMaster yang versi gratis, maka bisa mengunduh yang musik yang gratis.
Tapi kalau Bapak Ibu sudah premium, Bapak Ibu bisa mengunduh semuanya. Yang musik gratis bisa, yang musik premium juga bisa Bapak Ibu unduh. Kemudian, Maaf Pak, sebentar. Pak, selamat pagi. Sebentar iya Pak. Pak, maaf. Iya Pak Ya, Patinama. ini terkait dengan aplikasi yang dikasih kemarin, itu premium apa udah prabayar gitu maksudnya Pak? Bu Alan itu premium kan ya? Iya, itu sudah premium. Tapi Oh, sudah. untuk setiap musik yang diunduh ada di setiap aplikasi itu biar premium atau berbayar Pak. Ketika sudah diinstal ada beberapa musik yang memang harus dibayar seperti itu. Tapi kalau yang pakai yang tidak berbayar, yang tak perlu bayar pun masih bagus-bagus Pak. Seperti itu. Tapi kalau Iya, untuk aplikasinya memang sudah premium Pak. Oke, terima kasih Bu. Pak silakan lanjut Pak. Ya. Sudah pertanyaannya itu saja ya, Ya, Bu tadi. sepertinya itu. Kemudian masalah itu Pak, ya masalah link drive ya Pak. Oh iya. Oh ya, yang tugas ketiga itu kan kirim video. Ya memang kalau kirim langsung itu besar, jadi ya bisa kirim link saja. Upload di Google Drive, tinggal nanti masukkan di bukan Google Drive ya, di mana? OneDrive. Masukkan di OneDrive bisa. Terus masukkan linknya di sini, di tugasnya. Seperti itu ya Pak Patinama ya. Jadi memang untuk masukkan video sendiri itu size-nya tak cukup. Harus masukkan di drive dulu. Bapak Ibu upload ke drive, kemudian nanti kita yang download ketika Bapak Ibu sudah kirim link ke Teams ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan saya ke Ibu Elok, mohon maaf Pak Patinama, saya ke Ibu Elok. Bu. Oh iya silakan Pak. Silakan Pak. Masalahnya yang saya tanyakan tadi, ini sekarang kita ada di Teams nih lagi berproses nih. Jadi kalau ketemu kendala seperti itu, kita masuknya ke link nanti baru ibu-ibu atau narasumber mendownload lalu dilihat hasil. Sekarang kalau kita misalnya sudah selesai dari Teams nih, sekarang kita mau berproses. Nah, kalau kedapatan video yang besar seperti ini, kalau tadi Ibu bilang di resize, otomatis mempengaruhi gambarnya. Sekarang bagaimana solusinya kalau misalnya kita sudah sendiri nih, selain resize, bagaimana solusi yang lain Ibu? Seperti ini Pak, kalau misalnya Bapak langsung masukkan KineMaster untuk edit, maka secara otomatis KineMaster-nya, aplikasinya langsung resize-nya, langsung memperkecil ukurannya, seperti itu. Langsung di aplikasinya Pak. Tapi kalau video mentah yang kami ambil ini, memang perlu sekali Bapak unduh dulu, upload dulu di drive Pak. Karena Bapak tidak akan bisa upload di Teams karena size-nya yang besar, makanya harus di-upload dulu Pak. Yang kita ambil linknya yang akan nanti kita download dari link tersebut Pak. Tapi kalau Pak berproses sekarang, Pak bisa langsung masuk di KineMaster dengan KineMaster yang langsung menyesuaikan Pak. Seperti itu. Seperti tadi tutorial Pak Budi, ketika videonya terlalu besar, KineMaster yang langsung memperkecil Pak, tapi tidak akan mempengaruhi kualitas gambarnya tidak terlalu signifikan Pak. Penjelasan saya Pak. Iya Bu, terima kasih Bu. Memang penjelasan Ibu agak sulit didengar karena putus-putus suaranya, gambarnya juga patah-patah, tapi saya bisa tangkap Bu. Jadi ketika menggunakan KineMaster, dia langsung berproses sendiri. Iya, benar sekali Pak. Terima kasih. Oke saja, pada saat dia bilang bahwa size-nya terlalu besar, langsung dengan oke saja, dia sendiri yang akan memperkecil sesuai dengan kemampuan KineMaster. Oke, Ibu, terima kasih. Pak Budi, terima kasih. Iya. Sebelum Pak Budi lanjut, saya ke Ibu El dulu. Terima kasih, Ibu. Boleh izin nih, boleh. Iya. Tolong yang itu dimatikan Ibu, nggak dengar suaranya, yang maksudnya nggak bertanya, matikan dulu. Iya, mohon izin Bapak Ibu yang tidak bertanya, boleh mic-nya dinonaktifkan. Oh ya. Oke.
kasih. Silakan. Nah, pertanyaan saya yang yaitu tentang green screen. Tadi saya sudah mencoba green screen itu bisa kabur-kabur itu apa settingan saya atau video yang saya mentah yang saya ambil. Itu yang pertama. Yang kedua, saya itu membuat video itu durasinya 2,5 menit, 2,5 menit itu besar 800 MB, besar sekali. Apakah itu video yang kita ambil yang besar atau bagaimana cara atau awal setting kita atau bagaimana cara supaya tidak terlalu besar? Terima kasih. Iya. Pak Budi, silakan Pak. Ya. Untuk masalah green screen tadi katanya gambarnya kabur. Apa itu sudah sesuai? Kemudian tadi pertanyaan dari Ibu Elok juga. Yang terakhir tadi saya kurang tangkap Bu, suaranya putus-putus. Ukurannya besar. Yang besar itu apa settingan Oh, awal? ukuran yang besar. Ya, apakah ada tipsnya? 800 MB. Padahal 2,5 menit saja. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih Bu Elo atas pertanyaannya. Untuk yang pertama, videonya kabur. Tadi saya sempat cek yang video Ibu kumpulkan di tugas 3, itu mungkin Ibu pengambilan gambar videonya itu. Ibu ambilnya sore kan? Ambilnya sore, jadi mungkin pencahayaannya yang kurang maksimal. Jadi membuat tampilannya seperti kabur gitu. Ibu pakai kamera apa, Bu? Handphone. Kamera handphone. Jadi kalau kamera handphone usahakan cahayanya itu diatur biar gambarnya terang gitulah. Difokuskan ke gambarnya, ke gambar Ibu biar terang. Ibu, kemudian silakan Pak Budi. Kemudian kalau ukuran besar itu Ibu pakai HP berarti yang 800 MB itu. Biasanya kan kalau kalau HP itu biasanya tidak terlalu besar. Kalau pakai kamera SLR itu baru besar ukurannya. Ini kok 800 MB hampir 1 GB. Itu mungkin gimana itu? Mungkin pengaturan kameranya Ibu atur. Atur saja biar tidak terlalu besar. Nanti file yang di output nanti dihasilkan nanti biar nggak besar. Sebenarnya kalau size-nya besar itu kualitas gambarnya itu jauh lebih bagus sebenarnya. Iya sih. Dan mungkin kamera Ibu yang mahal. Iya Bu, Pak Budi, saya mau bantu teman-teman ini. Ini banyak chat ini yang masuk ukuran resolusinya tidak sesuai di KineMaster gimana? Bapak Ibu tolong buat dong upload drive dan share linknya. Bapak Ibu mungkin bisa tutorialnya ada menyimpan di Teams, mohon penjelasan untuk drive-nya. Oke, Pak Budi gimana kita, karena waktunya masih cukup banyak, kita bantu teman-teman dulu bagaimana cara upload videonya di drive, kemudian dimasukkan di Teams. Seperti itu ya Pak Patinama? Izin Ibu Alen. Oh ini, ya bagaimana Pak Rolis? Ya, itu terkait dengan tutorial cara upload di Drive dan share linknya sudah dibagikan di kolom chat. Nanti tolong Bapak Ibu klik linknya saja. Itu linknya langsung dari YouTube. Jadi tolong Bapak Ibu yang mau share via share link dari Google Drive, silakan diklik linknya di kolom chat. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, baik. Bapak Ibu sudah dibantu oleh Pak Rolis. Untuk tutorial bagaimana cara masukkan link drive ke Teams itu sudah ada di kolom chat. Bapak Ibu bisa ketik di kolom chat dari Pak Rolis Serangan ini. Sudah bagikan link YouTube-nya. Bapak Ibu bisa klik dan lihat video tutorialnya ya Bapak Ibu ya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu. Baik. Ada lagi Bapak Ibu sebelum Pak Budi mau melanjutkan materinya? Ibu Mega dulu, Ibu Mega. Sebelum Pak Budi lanjut, Ibu Mega silakan. Mungkin saya Ibu.
Ibu. Oh, iya. Aku nyoba upload ya. Ibu Mega silakan. Kalau tidak belum Ibu Mega, saya ke Ibu Adriana. Ibu Mega sepertinya belum. Ibu Adriana silakan, Ibu Adriana. Ya, selamat pagi Ibu Selamat pagi. moderator. Selamat Ya, pagi selamat pagi. Bapak Ibu semua, Pak Budi. Saya mau bertanya sedikit aja. Tadi sempat saya dengar bahwa Pak Budi sempat menyebutkan bahwa ada background gratis yang Pak Budi pakai. Ya, Tadi benar juga sekali. sempat Pak Budi sebut, tapi kita tidak terlalu mendengar karena terlalu cepat. Makanya saya minta informasi dari Pak Budi, kira-kira background gratis yang Pak Budi pakai itu namanya apa gitu. Oke, terima kasih Ibu dan Pak Budi. Siap. Terima kasih, Bu. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih Ibu Adriana. Linknya itu br.freepik.com. Ada di kolom chat juga, barusan saya tulis di chat. Ya, terima kasih. Terima Ya. kasih Pak. Ya, Ibu Adriana, silakan cek di kolom chat, sudah link untuk download gratis untuk background sudah ada. Dan alternatifnya juga Bapak Ibu bisa ambil di Google, ada googling langsung background Freepik atau background, sudah banyak di Google yang beredar, Bapak Ibu bisa ambil dari situ gratis. Oke, yang lain lagi? Mungkin saya, Ibu. Oh, silakan Pak Heanu saya. Iya. Oh iya, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Selamat siang, Ibu Watimena. Assalamualaikum, Pak Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, itu saja Pak Budi. Memang sulit kalau kita bercerita, kemudian sambil mendengarkan arahan dari Budi, lalu sambil mempraktekkan itu juga sulit, aja tidak bisa dilakukan oleh semua peserta. Jadi saran saya cuma satu saja Pak Budi, mendingan diselesaikan dulu jadi nanti hal-hal yang misalnya resolusi dan sebagainya itu kemudian diterangkan di belakangan. Tapi alangkah indahnya kemudian Pak Budi menyelesaikan dulu materinya, lalu jangan lupa Pak, supaya lebih bagus kita bekerja nanti sebagai acuan, tolong direkam hasil hasil materi dari Pak Budi itu yang kemudian terulang, sehingga itu kemudian menjadi pedoman kita untuk bekerja. Belajar lainnya yang rajin ya. Terima kasih Bu Watimena. Salam sehat. Satu lagi Pak. Maaf. Silakan. Selamat siang, salam sehat. Selamat siang, salam sehat. Selamat siang, salam sehat. Karena kita juga bisa melakukan sholat Jumat. Demikian Ibu. Oh iya. Baik, Oke, silakan Pak Budi sebelum istirahat untuk sholat. Pak Budi boleh lanjut, ini arahannya untuk dilanjutkan saja, nanti baru video tutorialnya di-share. Oke, silakan Pak. Sebentar. Oke, saya akan share screen dulu. Oke, sudah kelihatan? Belum kelihatan ya? Sudah Pak Budi. Oh sudah. Oke. Oke, sekarang saya akan lanjut ke KineMaster lagi yang tadi. Oke, tadi sudah sampai di background yang kedua.
Jadi background pertama tadi sudah sama video tulisan, sekarang ganti background yang kedua. Kita taruh cuplikan video yang kedua di bawah background yang kedua ini. Kita pilih nih lapisan. Kemudian kita pilih yang media. Lalu kita ke video yang cuplikan kedua. Saya pilih yang ini. Klik tanda plus. Nah, ini kalau ada tulisan melebihi resolusi, tinggal diklik OK. Ini masih proses mengodekan ulang klip. Jadi Bapak Ibu silakan tunggu saja. Oke, masih proses. Oke, sudah. Jadi ini cuplikan kedua, bisa kita perbesar ukurannya. Lalu kita atur green screen-nya di kunci chroma. Nah, ini kunci chromanya, kita pilih, kita klik, kita aktifkan ya. Nah, ini kita aktifkan. Kemudian kita atur, biar gambarnya bagus di situ. Kita geser-geser ya. Kita atur biar hijau-hijaunya itu tidak ada, yang dari background hijaunya itu. Oke, seperti ini. Kita centang, lalu kita klik cuplikannya, kita atur ukurannya ya, kita perbesar. Nah, begini. Kemudian kita bisa geser-geser. Saya mau taruh di sebelah kiri lah, sini. Nah, di sini. Kemudian background-nya kita perpanjang karena cuplikannya itu menyesuaikan cuplikan lah. Oke, seperti ini. Lalu cuplikan yang video kedua itu kita atur suaranya ya dari ini. Speaker. Yang saya tekan lama itu speaker, kita pencet. Kemudian kita naikkan jadi 200. Begini, biar suaranya maksimal. Oke, kita centang. Kemudian kita atur amplopnya, amplop suara. Ini diklik, lalu kita atur dari ujung kiri. Jadi Bapak Ibu arahkan ke ujung kiri, naikkan 200%. Lalu arahkan ke ujung kanan, naikkan 200%. Lalu klik centang. Oke, sekarang kita coba putar dulu ya. Sahabat, sudah tahu kan kalian tentang rumah belajar? Oke, rumah belajar adalah sebuah kotak ya. Oke. Jadi begitu. Tadi suaranya bisa dikecilin lagi ya. Tadi kayaknya suaranya terlalu besar. Saya klik suara musiknya. Saya kecilin lagi lah 17. Biar nggak terlalu mengganggu suara model saat menjelaskan. Oke. Sekarang kita coba putar ulang. Nah, oke. Tadi di tampilan awal saya ada kayak memegang baju gitu. Itu saya potong ya. Jadi kita arahkan lah itu. Itu kan kurang bagus. Kayak mendorong baju lah. Itu saya geser garisnya. Nah, di sini kita klik cuplikannya, cuplikan video, lalu gunting. Icon gunting diklik, kita pangkas ke kiri karena kita akan menghapus bagian di sebelah kiri garis. Jadi kita klik pangkas ke kiri playhead. Nah, terus centang. Nah, di situ Bapak Ibu bisa menggeser. Bapak Ibu jangan diklik dulu cuplikan videonya. Terus lalu Bapak Ibu tekan terus, cuplikannya ditekan, yang video kedua ini digeser ya. Jadi digeser begini. Kayak di drag. Kalau dalam itu di komputer itu di drag. Ditekan terus, digeser sampai yang setelah transisi.
Nah, disesuaikan di situ. Oke, sekarang kita cek. Sahabat, sudah tahukah kalian tentang rumah belajar? Nah, kemudian ini sebenarnya gambar model ini bisa Bapak Ibu atur tampilannya, misalkan kecerahannya, itu bisa diatur, kontrasnya, aturnya itu di sini ya, Bapak Ibu klik ini dulu, klik cuplikannya, lalu pilih penyesuaian, ini penyesuaian, kemudian bisa dicerahkan. Nah, ini semakin cerah kan, jadi tergantung Bapak Ibu maunya yang gimana kecerahannya. Nah, ini saya cerahkan sedikit saja lah. Oke, begitu. Ini kalau mau kontras, ya ini kontrasnya bisa berubah kan. Jadi Bapak Ibu bisa atur sesuai keinginan. Saturasi bisa juga. Kalau mau tetap juga nggak apa-apa. Oke. Nah, itu lebih terang sedikit lah. Jadi tampilan saya di situ lebih terang sedikit. Nah, lumayan. Kemudian berikutnya, coba kita cek yang terakhirnya ya. Dan kebudayaan, tepatnya Pusdatin. Oke, sekarang kita akan kasih tulisan yang akan kita sisipkan pada video biar lebih bisa dipahami oleh anak-anak. Sahabat, sudah tahukah kalian? Nah, sekarang saya akan kasih di sini ya, di garisnya di situ posisinya, kita klik lapisan. Jadi lapisan di sini ya, kita klik, kemudian nih T, teks. Saya akan menulis sudah tahukah gitu ya. Sudah tahukah? Terus tanda tanya gitu. Kita atur tulisannya bisa diperbesar. Nah, saya taruh di sinilah. Kemudian bisa atur hurufnya. Ini seperti cara yang sama tadi. Kita pilih huruf yang sesuai keinginan kita. Nah, begitu. Kemudian saya kasih ikhtisar. Lah ini ikhtisar biar ada outline. Enable. Saya kasih warna inilah kuning muda. Kemudian hurufnya saya kasih ini ya, tanda kotak putih itu hurufnya saya ganti hitam. Nah, hitam begini. Jadi itu teksnya sudah saya tulis dan diatur. Kemudian Bapak Ibu bisa memberi animasi masuk ya. Ini animasi masuk. Misalkan huruf demi huruf. Nah, begitu, centang. Kemudian animasi keluar, geser ke kiri saja. Oke, kita cek. Sudah tahukah kalian tentang rumah belajar? Nah, sekarang saya tambahi tulisan rumah belajar. Nah, rumah belajar diatur ukurannya, disesuaikan posisinya juga. Nah, begini. Ini hurufnya dengan cara sama ya. Saya pilih yang itu. Itu belum saya centang tadi. Centang dulu ya. Nah, begitu ya. Kalau ini saya kasih background saja, latar warna. Warna latar. Enable. Kemudian ini saya buat 100%. Lalu saya pilih yang hijau. Nah, begitu. Karena kurang kontras tulisan sama latar, saya ganti warna tulisan. Ini dengan tambah ini kotak putih itu. Kita klik. Kita pilih misalkan biru tua. Nah, begitu sajalah. Ini contoh saja. Lalu animasinya kita klik rumah belajar, animasi masuk. Misalkan kita pilih geser ke kiri, centang, lalu animasi keluar, kita pilih geser ke kanan misalkan, centang ya. Oke, sekarang kita cek. Sudah tahukah kalian tentang rumah belajar? Oke, rumah belajar adalah semua
Bapak Ibu ini bisa kalau mau memperpanjang tulisan, ini klik tulisannya, panjangkan saja boleh. Kalau mau sampai akhir boleh. Misalkan tampil terus, nggak apa-apa. Jadi bisa digeser-geser gini ya, ininya bisa digeser atau bisa pakai gunting seperti cara yang tadi. Oke, kita cek. Nah, Oke, rumah belajar adalah sebuah di situ rumah belajarnya muncul terus. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Soalnya rumah belajar itu saya panjangkan tadi durasinya, jadi seperti itu. Kemudian yang bagian belajar itu kita lihat, nah begitulah, ada kayak tangan saya ke depan mau mencet tombol tutup, itu saya crop saja. Nah di sini saya klik cuplikan, ini ya cuplikan videonya saya klik, kita arahkan ke bagian yang akan kita potong. Kita klik gunting, kita pangkas ke kanan. Nah, di situ. Oke, sekarang kita cek. Dan Kebudayaan, tepatnya Pusdakin. Nah, jadi bagian tadi yang tangan saya ke depan itu sudah terpotong. Jadi seperti itu. Kemudian, lagi. Terus Bapak Ibu bisa menambahkan gambar-gambar. Misalkan mau menambahkan gambar apa gitu. Ini coba sini ya, saya tambahkan gambar, lapisan, media, kemudian saya akan gambarkan bebas ya. Oke, saya tadi bilang gambar, saya tambahkan ini saja lah. Nah, ini gambar, ini contoh saja. Kemudian kita atur ukurannya. Ini bisa ditaruh bisa digeser-geser gambarnya ya. Nah, bisa diatur durasinya. Durasinya bisa diperpanjang, bisa diperpendek. Nah, begitu. Kemudian, sekarang bagaimana kalau memasukkan video? Bisa juga dengan cara yang sama. Misalkan saya mau memasukkan video. Ya, saya bilang di situ. Di sini juga lah. Saya memasukkan lapisan media. Kemudian saya akan cari video yang akan dimasukkan. Misalkan saya mencari yang saja. Misalkan inilah. Ini contoh saja ini ya. Cuma itu posisinya. Sebentar ya. Ini posisinya terlalu panjang, jadi disesuaikan. Ini saya hapus dulu, karena kurang sesuai. Kalau videonya itu yang dimasukkan harus sesuai dengan itu, video utamanya ditampilkan. Jadi videonya cari yang singkat. Tapi bisa dipotong juga sih sebenarnya. Coba saya ulangi lagi, saya masukkan di awal segala. Nah, di sini aja lah. Kedua, saya masukin video ya. Misalkan videonya adalah sebentar. Kita cari video yang bisa disisipkan. Kita cari video, misalkan ini video apa ya ini? Nah, oke. Jadi mensisipkan gambar sudah, video ini akan kita coba. Tadi sudah juga sih sebenarnya.
Nah, ini kalau video ini bisa kita potong ya pakai pemangkasan. Nah, jika videonya ingin dipotong bisa dipangkas begini ya. Nah, begitu. Bisa diatur garis-garisnya itu bisa digeser untuk dipotong. Nah, begitu. Terus bisa digeser juga. Misalkan ini videonya dimasukkan kecil saja gitu ya. Ini video apa sih? Saya cek dulu. Di dalam rumah belajar itu banyak sekali fitur. Salah satunya adalah sumber belajar. Itu video seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa menyisipkan video yang ditaruh di video itu sebagai lapisan, itu bisa juga. Kalau mau tampilan kecil gitu bisa, kalau mau tampilan besar seperti ini bisa juga yang utama. Jadi ya seperti itu. Oke, jadi sekian dari saya. Nanti bisa Bapak Ibu coba lagi. Ini. Nah, setelah Bapak Ibu selesai, jangan lupa nanti diekspor. Yang lambang ini, yang paling kanan ini ada tanda kotak sama panah ini, Bapak Ibu klik, diklik kemudian langsung ekspor saja. Klik ekspor. Karena di video yang dimasukkan di sumber belajar itu minimal 720p pixel. Jadi Bapak Ibu tetap gitu saja, biarin saja nggak apa-apa. Laju bingkai kalau mau tetap juga boleh, kalau mau diubah ya terserah Bapak Ibu. Lebih besar lebih bagus. Kalau saya biasanya tetap saja langsung saya klik ekspor. Udah langsung klik ini, ekspor. Jadi nanti videonya bisa diekspor lalu bisa diupload. Itu saya batalkan saja nggak jadi. Ya, begitu ya. Oke, demikian dari saya, semoga bermanfaat video tutorial edit video di KineMaster. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Budi untuk materinya. Baik Bapak Ibu, kita masih punya beberapa menit sebelum kita istirahat untuk sholat ya. Dan hari ini yaitu tentang dengan menggunakan KineMaster. Nanti Bapak Ibu dikasih waktu untuk edit sendiri ya di rumah dengan video mentah yang sudah Bapak Ibu shoot kemarin. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat shoot video, boleh hari ini shoot dan kemudian langsung praktek di handphone masing-masing dengan menggunakan aplikasi KineMaster yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Budi. Baik Bapak Ibu, kita masih punya sekitar 8 menit lagi sebelum sebelum saya closing ya untuk hari ini. Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan editing video yang disampaikan oleh Pak Budi, disilakan. Ibu Elok lagi, silakan Ibu. Terima kasih Ibu. Itu Bapak yang saya tanyakan dari uraian Bapak dari awal sampai akhir tadi. Misalkan dari video 1, 2, 3, 4 kita sudah edit semua. Terus kita lupa ada satu yang belum kita masukkan. Bagaimana cara menyisipkannya? Terus apakah berubah dari awal tadi video kita tadi berubah rusak atau bagaimana atau tetap yang awal tadi kita sudah edit yang bagus tadi? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ini pertanyaannya, videonya sudah diekspor belum Ibu? Mohon maaf. Sudah. Oh, pertanyaannya videonya sudah diekspor, kemudian ada yang pingin dimasukkan lagi, kelupaan begitu. Ya Ibu ya? Iya. Oke, Pak Budi. Sudah disimak ya pertanyaannya Pak. Jadi ketika videonya sudah diekspor, kemudian ada yang pingin mau ditambahkan lagi dengan videonya dalam videonya. Kira-kira solusinya apa Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaan Bu Elo. Ini saya akan share screen dulu untuk menjawab pertanyaan dari Bu Elo. Bentar, tadi saya kepencet. Tadi saya kepencet keluar.
Oh, sebenarnya nggak bisa tunggu. Itu betul nih. Betul sekali. Sebentar ya Bapak Ibu, ini habis saya scan biar saya hubungkan dengan ini HP saya. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengedit lagi itu sebenarnya bisa di KineMaster itu masih ada projectnya. Jadi Bapak Ibu kembali lagi saja ke KineMaster lalu tinggal mengedit lagi. Kalau mau menyisipkan tinggal tambahkan di antaranya aja, antara video yang pertama sama berikutnya itu tinggal disisipkan saja. Terus itu Bapak, kira-kira rusak nggak video awal sama akhir tadi? Ada yang maksudnya berubah nggak? Enggak. Nah, mungkin ada yang kegeser. Jadi misalkan tulisannya kah atau apanya kegeser, Bapak Ibu tinggal atur lagi saja. Geser lagi. Geser-geser gitu, Bu. Ini saya coba sambungkan, masih susah ini. Jaringan kayaknya. Ya, Bapak. Bisa diatur lagi, Bu, itu. Jadi yang Ibu buka yang Ibu edit tadi ya, yang sebelum Ibu ekspor itu buka itu lagi. Nanti tinggal diedit lagi, bisa Bu. Nanti setelah selesai tinggal Ibu ekspor saja. Ya demikian Bu, ini saya mau tampilkan tapi masih susah ini. Coba saya hentikan dulu. Itu Pak, berarti file yang pertama tadi masih ada, terus kemudian ekspor yang kedua juga ada 2 file berarti Bapak ya? Iya Bu, jadi file yang Ibu edit di projectnya itu masih ada, masih utuh. Ibu masuk lagi di situ, edit ya, edit lagi. Jangan dihapus dulu itu. Edit, kalau sudah selesai ekspor lagi. Ya, buat Ibu Ella. Saya kembalikan ke Bu Alen. Ya, terima kasih Bapak. Bu Alen. Pak, bolehkah saya bertanya? Oh iya, siap Bu. Ibu Yanima. Iya, silakan Bu. Pak, tadi yang dijelaskan itu kita, maksudnya yang Pak Budi contohkan itu kan ada gambarnya Pak Budi, kemudian tampilannya berupa tulisan dan sebagainya. Ini yang saya mau tanyakan, bagaimana kalau misalnya pada saat saya menggabungkan materi presentasinya ini, ada yang gambaran saya tidak ada, tetapi akan muncul hanya tampilan slide di PowerPoint saya atau gambar. Itu bagaimana caranya untuk saya memasukkannya? Apakah nanti gambar dan tampilan Ya, Bu Yamima. Ya Pak, jadi kalau misalnya saya tampilkan gambar atau tampilan slide yang tidak ada video saya, apakah itu ditemani dengan insert suara atau seperti apa nantinya? Terima kasih. Sudah Ya, disimak terima ya pertanyaannya kasih. Pak Budi. Ya, Silakan Pak Budi. terima kasih. Ini saya akan share screen lah. Ini udah bisa. Udah bisa ya? Sudah ada. Oke, tadi Ibu bertanya jika pakai media gambar dari PowerPoint itu
Kalau pakai suara bagaimana? Itu bisa, Bu. Jadi misalkan di sini saya akan menyisipkan gambar ya, media, kemudian saya masukkan ini, misalkan ini ya. Saya masukkan ini. Lalu, Ibu kalau tidak menampilkan wajah Ibu tidak apa-apa. Ibu nanti pakai rekam suara ya. Jadi yang ada di situ, sesuaikan posisinya, lalu klik ini, rekaman itu ya. Nanti tinggal rekaman saja. Misalkan ini saya klik, saya buat rekaman ya. Lalu klik mulai. Klik mulai. Kita coba ya. Sumber belajar adalah fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru. Oke, setelah itu berhenti. Klik berhenti. Nah, seperti itu ya. Jadi ini audio rekaman suara Ibu, kemudian Bapak Ibu perbesar. Klik ini, speaker. Speaker ini diperbesar menjadi 200% biar maksimal. Kemudian kalau mau ubah amplop volume ini, lambang kayak apa ini namanya? Gelombang-gelombang ini. Nah, itu dinaikkan 200 biar maksimal juga. Coba kita cek ya. Sumber belajar adalah fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru. Oke, setelah itu berhenti. Nah, itu kan saya ada kata-kata yang tidak perlu, itu bisa dipotong saja. Di sini, tinggal klik, terus cari pangkas, atau bagi, atau gunting. Lalu pangkas ke kanan, karena kanannya nggak dipakai. Nah, coba kita cek. Ya. Sumber belajar adalah fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru. Nah, begitu kan. Tadi sebelah kiri ada bagian part yang nggak perlu, saya potong juga. Bukan itu. Tanda gunting, terus ke kiri. Berarti kalau yang bagian kiri nggak perlu, pangkas ke kiri. Nah, begitu ya. Sumber belajar. Oke, demikian jawaban dari saya buat Ibu Yemima. Oke, saya kembalikan ke moderator. Ibu Watimena, bolehkah saya bertanya? Ya, Bu, silakan, Bu. Ya, terima kasih Ibu. Pak Budi. Ibu Latuhihin, Pak. CM, naskah video itu Ya, masih di sini. Ya, ya Ibu Latuhihin, silakan. Ya, terima kasih Pak Budi. Saya sangat merasa senang sekali ya atas semua materi yang Bapak berikan. Kemarin saya coba-coba untuk otak-atik ini masternya, tapi belum jadi. Tapi hari ini terima kasih untuk pencerahannya. Saya sudah boleh bisa membuat editannya. Mungkin tadi ketika Bapak memberikan penjelasan, mungkin ada karena jaringan, masalah jaringan, saya kurang memahami tentang ada satu masalah Pak tadi, sementara kami membuat video pembelajarannya, kedengaran juga kemasukan di dalam video kami itu suara-suara lain, misalnya suara yang berpokok atau suara lain selain suara saya. Bagaimana ya Pak untuk bisa menghilangkan suara-suara lain selain suara saya? Terima kasih Pak Budi atas penjelasannya. Oke, seperti itu ya Ibu. Oke, Bapak Ibu, masih satu penanya lagi sebelum saya closing pertemuan hari ini, karena Bapak Ibu masih harus punya waktu banyak untuk shoot dan editing video Bapak Ibu. Masih satu penanya lagi, Ibu Latuhihin tadi, Ibu Latuhihin. Ya, sudah tadi saya sudah sampaikan ke Pak Budi. Ya. Oke, siap. Mohon Ada untuk lagi Bapak Ibu? Belum dijawab. Oh, belum dijawab Pak Budi. Pertanyaannya apa tadi ya, Bu? Mohon izin. Belum. Udah Pak Budi. Baru. Bisa ya Pak Budi? Sudah saya dengar, Bu. Oh, Pak Budi udah dengar. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih pertanyaan dari Bu Latuhimin. Tadi di video tadi ada suara-suara lain yang kurang relevan. Itu memang dalam teknik pengambilan gambar, syuting video, Bapak Ibu sebaiknya cari tempat yang tenang.
tempat yang kira-kira tidak ada gangguan suara-suara hewan, ayam, jangkrik, begitu Bu. Cari suasana yang kondusif biar bisa membuat video yang bagus tanpa ada gangguan. Jika memang demikian sudah terlanjur syuting video ada suara, Bapak Ibu bisa menyiasati dengan menambahkan audio, tambahkan audio atau musik biar tidak terfokus pada suara binatang-binatang atau suara motor atau suara apa gitu. Tapi jangan sampai mengganggu suara ibu juga ketika menjelaskan materi. Jadi disiasatilah, diatur bagaimana caranya biar videonya tampil dengan bagus gitulah, suaranya, suara ibu kedengaran, gangguannya tidak terlalu kedengaran gitu. Ya, demikian dari saya kembalikan ke Bu Alen. Itu penjelasannya. Oke, seperti itu Ibu Latuhihin ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya pikir sudah waktunya untuk Bapak Ibu sholat ya, sholat Jumat. Jadi mohon maaf untuk hari ini sampai di sini dulu ya Bapak Ibu ya untuk perjumpaan kita. Untuk materi editing video yang telah disampaikan Pak Budi, terima kasih banyak Pak Budi. Buat Bapak Ibu yang pingin bertanya untuk Pak Budi, boleh nanti chat aja di grup kelompok 3. Nanti dijawab oleh Pak Budi atau teman-teman trainer lainnya. Dan Bapak Ibu jangan saya ingatkan kembali untuk tugas 3, yaitu Bapak Ibu buat video, dan bukan saya buat video, ini sudah sampai nanti di tugas 4 yang harus Bapak Ibu kumpulkan, yaitu video hasil editing Bapak Ibu ya, untuk materi sesuai dengan mata pelajarannya Bapak Ibu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu nanti dimasukkan dalam tugas 4, tapi prosesnya masih proses produksi selama beberapa hari ini. Jadi Bapak Ibu masih punya waktu banyak. Besok kita revisi video Bapak Ibu yang sudah siap ya. Dan masih sama Pak Budi akan standby besok untuk melihat video Bapak Ibu yang sudah diedit ya, atau ada yang sudah mau dipresentasikan boleh di besok hari. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mengenai tugas tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. 2 menit lagi. Mohon izin Bapak Ibu untuk 2 menit lagi. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu untuk link drive untuk upload. Bagaimana cara upload link drive ke tim sudah Parolis bagikan di kolom chat kelompok 3. Jadi Bapak Ibu bisa klik di situ, kemudian lihat di link YouTube yang sudah dibagikan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu, saya sebelum saya mengakhiri perjumpaan di hari ini, ada pertanyaan? Ada. Ya, mohon izin ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan tugas. Ada. Siap, silakan Bu. Silakan Ibu Mailuhu. Ya. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Ibu. Mungkin usul saya saja. Mungkin Bapak dan Ibu trainer bisa menanggapi kami jika tugas kami sudah terkirim, karena pengaruh dari sinyal kami tidak tahu tugas kami sudah masuk di Bapak Ibu atau belum segitu. Siap. Jadi kami mohon mungkin kalau sudah masuk tidak ada jawaban, minimal ada tanda like gitu aja biar kita tahu iya, sudah masuk. Siap Ibu, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Ibu ya. Iya. Bapak Ibu yang lain. Ibu Foni, silakan Ibu Foni. Oh, Ibu Foni, silakan Ibu Foni. Ya, silakan Ibu Foni. Ya, terima kasih Bu Alen yang cantik. Terima kasih Bu. Ya, ini usul saya ya. Walaupun ini sebuah pembelajaran yang baru ya, yang baru karena ini COVID ya, pembelajaran yang baru. Dan kita masih awam sekali dengan IT. Dan untuk itu usul kami, ketika ini dari kami SMA 8 ya, ketika kami dipercayakan untuk mengikuti kegiatan ini, mestinya operator sekolah kami juga harus mengikuti supaya ketika mengikuti seperti ini, dia langsung bisa mentransfer ke kami, kemudian share. Dia harus men-share. Kita kan ini IT Bu.
kalau untuk pelajaran, apalagi saya bahasa Jerman, ajarnya bahasa Arab yang dipercayakan untuk bahasa Arab, Ibu. Dan untuk itu, kalau kita link video saja, saya juga sudah kirim video kemarin, Bu. Hari ini kita membuat ini, saya memberikan approach yang sangat besar bagi Bapak Budi. Karena sudah mengajarkan untuk semuanya. Tapi untuk kami mau melakukan, mempraktekkan ini masih sulit, Bu. Karena sinyal juga. Ada yang kurang tahu bisa menjadi tahu. Kita kami dipercayakan untuk mengikuti langsung di provinsi, ya pasti diajari. Tapi kalau secara seperti ini, pasti kita bingung. Kami dari kata itu mungkin bingung. Jadi harus perwakilan yang ikut misalnya di provinsi. Kemudian kembali baru diterapkan bagi kami. Yang nama-namanya di Bu. Maksudnya itu usul kami, Bu. Merasa bahwa kami memang kurang sekali dengan IT, Bu. Untuk kegiatan yang pertama itu saja, kami merasa sulit, kami harus dituntun, dibimbing, baru kami bisa. Apalagi dengan kami yang baru-baru saja. Kami siapkan 2 HP, 1 laptop. Tapi tidak mampu. Saya paham, saya sudah tangkap. Siap. Oke. Ibu terima kasih Ibu Poni yang cantik juga. Ya Ibu, memang nanti kami bantu untuk kirim video tutorial yang akan dibuat oleh Pak Budi. Sudah di YouTube juga, Pak Budi akan share linknya biar Bapak Ibu bisa minta tolong untuk para operatornya melihat video tutorialnya untuk dapat membantu Bapak Ibu nantinya. Ya Bapak Ibu ya. Dan Ibu Foni jangan berkecil hati, mungkin Ibu Foni yang akan menjadi pionir di sekolah Ibu untuk pembuatan video ya. Ibu semangat ya Bu. Terima kasih, semangat, tetap semangat untuk Ibu Foni. Saya kasih apresiasi dulu. Hebat semua. Ya, maju bersama hebat semua. Saya kasih apresiasi dulu untuk Ibu Foni dan teman-teman, walaupun umurnya sudah banyak, tapi masih semangat dalam proses pembuatan video ini, luar biasa sekali. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu ya. Ibu Foni semangat ya untuk pembuatan videonya, nanti dikirim. Semangat Bu, semangat. Iya, terima kasih. Yang lainnya boleh satu lagi sebelum saya akhiri, ini soalnya mau istirahat sholat. Silakan. Oke, sudah. Terima kasih ya Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi. Jangan lupa tugas keempat yaitu video yang sudah diedit ya dengan menggunakan KineMaster. Dan video yang ketiga, dan jangan lupa untuk diupload juga. Cara uploadnya sudah di-share oleh Pak Rolis, Bapak Ibu tinggal klik link YouTube-nya dan lihat tutorialnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita foto bersama boleh ya? Boleh ya Bapak Ibu ya? Oke, kameranya boleh diaktifkan. Ya, sebagai dokumentasi kita mau foto bersama. Pak Budi tolong diambil screenshot-nya, gambarnya. Oke, tolong Bapak Ibu kameranya diaktifkan, beberapa layar akan kita foto. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Siap, yang sudah cantik Ibu Yemima, aduh Ibu Foni, Ibu Mainuhu, oke, Ibu Latuhihi, terima kasih. Ibu Sekoroni, saya belum lihat gambarnya Bu. Baik, Ibu Elok juga saya belum lihat video Ibu. Oke. Pak Budi, tolong ya diambil gambarnya Pak Budi. Oh, sini. Tampilannya nggak bisa muncul semua, Bu. Sebentar Bapak Ibu. Ya, oke. Oke, saya hitung sampai 3 ya Bapak Ibu ya.